drama berjudul Tujuh Putri. Sebelum kami menampilkan drama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Yudi Putri. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Vanessa Graciela. Saya di sini berperan sebagai Ratu Ciksima. Perkenalkan, nama saya Martina Chelsea Isabel. Di sini saya berperan sebagai anak pertama, yaitu Mayang Kemuni. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani Dewi. Di sini saya berperan sebagai anak kedua, yaitu Mayang Melati. Perkenalkan, nama saya Nadira. Di sini saya sebagai Mayang Lawan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Indiana De Silvi. Di sini saya sebagai Mayang Anggrek. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatwa. Di sini saya sebagai Putri Mayang Kamboja. Perkenalkan, nama saya Diandra Ashifah. Di sini saya berperan sebagai Mayang Lili. Perkenalkan, saya Nazo Kaila. Di sini saya berperan sebagai putri ketujuh, yaitu Mayang Sari, dan juga sebagai Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Tia Amanda, yaitu berperan sebagai Ratu Melani. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani. Peran saya sebagai Dayang Ratu Ciksima dan Dayang Ratu Melani. Perkenalkan, saya Regis Hadan, pengawal Pangeran Embang Kuala kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa, pengawal Pangeran Embang Kuala pertama. Nama saya Fatir Ridho Muhammad, saya berperan sebagai Pangeran Embang Kuala. Saya Muhammad Rafi, berperan sebagai Jin. Saya Muhammad Farizal, berperan sebagai pengawal dari Ciksima. Saya Ipek Kurniawan, berperan sebagai pengawal dari Ratu Ciksima. Selamat menonton! Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Ciksima. Ratu Ciksima adalah seorang ratu yang bijaksana, adil, berbudi luhur, serta memegang teguh adat istiadat kekerajaan. Karena itulah Ratu Ciksima ini dikenal sebagai ratu yang sangat tegas dan disegani oleh orang-orang seantero negeri. Ratu memiliki 7 putri yang berparas cantik jelita. Para putri ini memiliki kelebihan masing-masing. Mereka anggun, penyayang satu sama lain, dan juga sangat dicintai oleh rakyatnya. Para putri tersebut adalah Mayang Kemuni, Mayang Melati, Mayang Mawar, Mayang Anggrek, Mayang Kamboja, Mayang Lili, dan Putri Mayang Sari. Di antara ketujuh putrinya, Putri Mayang Sari adalah putri yang sangat cantik. Kecantikan Putri Mayang Sari telah terkenal seantero negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai. Suatu pagi nan cerah, ketujuh putri ini berkeinginan pergi ke sebuah danau yang bernama Lubuk Sarang Umai. Untuk memenuhi keinginannya, ketujuh putri ini bergegas bertemu Ratu Ciksima untuk memohon izin pergi. Salam hormat Ibunda Ratu. Salam hormat kami, Ibunda Ratu. Salam. Wah, putri-putriku nan cantik jelita. Ada apa gerangan putri-putriku semua datang ke aula kerajaan sepagi ini? Ibunda Ratu, kami berkeinginan untuk pergi ke Lubuk Sarang Umai. Sudahkah Ibunda Ratu mengizinkan kami untuk pergi ke Lubuk Sarang Umai? Lubuk Sarang Umai? Mengapa putri-putriku berkeinginan pergi ke sana? Iya Ibunda, kami dengar bahwasanya di sana terdapat air terjun sangat indah. Jadi, kami pergi Bali dan bermain-main di sana. Iya, selama ini kan kita selalu berada di kerajaan, Ibunda. Jarang sekali kami keluar. Iya benar Ibunda, izinkanlah kami untuk pergi. Ibunda, lihatlah, kami semua sangat ingin ke sana. Baiklah, Ibunda akan izinkan kalian untuk pergi ke sana. Tetapi kalian harus selalu ingat untuk menjaga diri kalian masing-masing. Tenanglah Ibunda, kami pasti akan saling menjaga sesama. Iya benar Ibunda. Baiklah, Dayang. Iya, Baginda. Temani ketujuh putriku untuk bermain dan mandi di Lubuk Sarang Umai. Jaga mereka baik-baik dan pulanglah sebelum petang. Baik, Baginda, kita paduka hamba laksanakan. Selamat bersenang-bersenang putri-putriku. Baik Ibunda, mohon undur diri Ibunda Ratu. Kami mohon undur diri, Ibunda Ratu. Sesampainya mereka di Lubuk Sarang Umai, wah, indah sekali pemandangannya. Iya, benar. Kalau begitu, ayo kita segera mandi. Ayo, ya ayo cepat. Ya adik-adikku, kalian pergi mandi dahulu. Kakak akan pergi ke sana terlebih dahulu. Cepat menyusul kak. Iya, benar.
Di kejauhan, tampak Mayang Kemuning teriak memanggil adik bungsunya yaitu Mayang Sari. Dinda Mayangsari, kemarilah. Ada pegerangan Yunda memanggilku. Lihatlah, bagaimana bisa di sini ada apa, padahal tidak ada pohon apel di sekitar sini. Iya benar, apa mungkin ada seseorang sebelum kita yang pernah datang ke sini? Entahlah, tapi coba kamu pegang apel ini, lalu kamu cari pemiliknya. Baiklah Yunda. Setelah itu, Mayang Kemuning dan Mayang Sari kembali ke Lubuk Sarang Umay. Adik-adikku, kalian sungguh cantik rupawan. Kakakku Mayang Kemuning, kakak adalah putri tercantik, rupawan dan bijaksana. Tentu inilah yang diharapkan rakyat kepada kakak sebagai penerus ibunda. Bukankah begitu saudara-saudariku? Iya benar. Kalian bisa saja adik-adikku. Kakak tidak perlu malu-malu mengalami kenyataannya. Lihatlah kakak Mayang Melati ini memiliki mata yang indah sehingga para pria yang udah pukul-pukul sangat menyambar matanya. Hai, tidak usah bicara seperti itu Mayang Mawar. Bisa yang kau bercakap seperti itu. Bukan hanya mataku saja yang memiliki mata yang indah. Baiklah. Semua yang ada pada dirimu sangatlah indah. Jika dilihat-lihat, pipimu yang merah merona itu membuat orang di sekitarmu ingin mencubit pipimu. Bukan begitu, Mayang Lili? Iya, itu benar. Terima kasih saudari-saudariku. Tapi lihatlah kakak Mayang Anggrek. Dia jelaslah yang paling pintar di antara kita. Dia mampu mengatasi banjir di wilayah barat sebulan yang lalu. Terima kasih adik-adikku. Tapi lihatlah kakak Mayang Mawar, dialah yang memiliki kebijaksanaan yang diturunkan oleh ibunda. Negeri ini akan berlimpah ruah dengan dia sebagai putrinya. Adikku ini senang sekali membuatku malu. Kakak Mayang Mawar ini tidak bisa dipuji sedikit. Adik-adikku, tidakkah melihat kelebihan yang kita miliki itu ada pada Mayang Sari? Itu tidak benar, Kak. Jika dipikir-pikir, itu benar juga. Para kakakku memiliki kelebihannya masing-masing. Mana mungkin aku melampaui semua kakakku. Ya benar, kalau gitu tunggu apa lagi? Kita main lagi. Aduh hai, rupawan sekali mereka. Tapi pangeran, apakah kita pantas melakukan hal seperti ini? Hai, apa yang kau katakan? Lagi pula, aku adalah seorang pangeran. Sudahlah, lihat saja mereka. Cantik kan? Ya. Deumai, gadis itu. Suatu hari, Putri Mayang Sari sedang berada di hutan sambil membawa apel yang ditemukan oleh kakaknya, yaitu Mayang Kemuning. Saat ia hendak mencari pemerah susu, ia bertemu dengan Pangeran Empang Kuala. Ini, Terima kasih. saya berbicara dengan Adinda. Baiklah. Apel yang di tanganmu sepertinya sudah tidak segar. Mengapa masih kau simpan, tidak bekas kau buang? Sebenarnya apel ini ditemukan oleh kakakku, Yunda Mayang Kemuning, di Lubuk Sarang Umay. Jika kakakmu seorang putri, berarti kau seorang putri juga? Iya, itu benar. Oh, kalau begitu perkenalkan, aku Pangeran Empang Kuala. Pangeran. Iya. Dan apel yang di tanganmu itu adalah kepunyaanku. Aku memberikannya karena parasmu yang cantik, lebih cantik dari yang lainnya. Benarkah? Iya, Dinda. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya, yaitu Ratu Melani, untuk melamar Putri Mayang Sari. Wah, ibunda, antarkanlah tapuk sirih ini sebagai pinanganku kepada Putri Mayang Sari dari Kerajaan Sri Bungatani. Putri Mayang Sari? Kamu bertemunya di mana? Kenapa tiba-tiba ingin melamarnya? Aku bertemunya di Lubuk Sarang Umay. Aku ingin melamarnya karena melihat paras yang sangat cantik. Baiklah anakku. Ratu Melani pun bergegas pergi ke kerajaan Seri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dari Pangeran Empang Kuala. Setelah itu, pergilah Ratu Melani beserta dua pengawalnya ke kerajaan Seri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Seri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut baik oleh Ratu Ciksima. Salam hormat Ratu Ciksima. Salam. Siapakah gerangan datang ke kerajaan saya? Saya adalah Ratu Melani. Saya di sini bertujuan untuk melamar salah satu putri Anda untuk anak saya Pangeran Empang Kuala. Baiklah, Gayang. Iya, baginda. Tolong panggil putri-putriku untuk menghadapku. Sembari menunggu,
Setelah itu, para ketujuh putri pun segera datang menghadap Ibunda dan Ratu Melani. Salam hormat Ibunda Ratu. Salam hormat kami, Ibunda Ratu. Salam. Ada apa Ibunda memanggil kami kemari? Putri-putriku yang di sebelahku ini adalah Ratu Melani. Salam hormat Ratu Melani. Salam hormat kami, Ratu Melani. Salam. Caper. Perkenalkanlah diri kalian kepada Ratu Melani. Saya putri pertama, saya Maya Kemuning, saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua, saya putri Mayang Melati, saya suka berenang. Saya putri ketiga, saya Mayang Mawar dan saya suka memasak. Saya putri keempat, saya Mayang Anggrek, saya suka menari. Saya putri kelima, saya putri Mayang Kamboja, dan saya suka membaca. Saya putri Mayang Lubin, saya suka berkebun. Saya putri keenam. Saya putri ketujuh, saya putri Mayang Sari, dan saya suka berkuda. Wah, ternyata benar seperti apa yang dibicarakan orang lain. Putri-putri Anda sangat jelita dan anggun. Itu adalah berkah dari langit sehingga aku bisa memiliki mereka semua. Ratu, saya kemari bertujuan untuk melamar putri Anda, Mayang Sari, untuk putra saya, Pangeran Empang Kuala. Sudikah Ratu mengizinkan? Dan apakah putri Mayang Sari menerima pinangan ini? Apa? Pinangan dari Pangeran Empang Kuala? Iya, benar. Tapi, bukankah yang seharusnya dilamar terlebih dahulu yaitu Yunda Kemuning? Benar, Yunda Kemuning adalah putri tertua. Mengapa bisa demikian? Di kerajaan Seri Bunga Tanjung ini memiliki adat bahwa putri pertama lah yang harus menikah terlebih dahulu. Iya benar, dan adat itu tidak boleh dilanggar. Betul, jadi seharusnya Yunda Kemuning lah yang berhak menerima pangeran dari pinangan dari Pangeran Empang. Ratu, benarkah yang dikatakan putri-putrimu ini? Ya, itu memang benar adanya. Jika pinangan itu adalah untuk Mayang Sari, maka aku akan menolaknya. Tetapi jika pinangan itu untuk Mayang Kemuning, maka aku akan menerimanya. Tapi Ratu, putraku sangat mencintai Mayang Sari. Bagaimana pendapatmu, Mayang Sari? Melani, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibunda Ratu, bahwasannya aku tidak bisa menerima pinangan ini. Ya sudah, kalau begitu hamba pamit. Mana ini? Siapa yang akan bawakan tepak sirih ini pada pangeran? Pangeran, kalau keinginannya tidak bisa terpenuhi, akan sangat menakutkan. Tiba-tiba dua pengawal Empang Kuala lewat di depan dayang tersebut. Siapa yang akan mengantarkan tepak sirih pada pangeran? Pengawal, kemarilah. Ada apa kamu memanggil kami kemari? Cepatlah, kami tidak punya banyak waktu. Pangeran mengutus kami untuk menghadapnya. Kalau begitu, kebetulan sekali. Apakah kalian mau mengantarkan tepak sirih ini pada pangeran? Hah? Apa kamu bercanda? Kami tidak mau menghadapi kemarahan pangeran. Tolonglah sebagai gantinya, aku akan bawakan makanan dari dapur khusus anggota kerajaan. Bagaimana? Pasti kalian belum pernah merasakan bagaimana makanan di sana, bukan? Baiklah. Tapi kamu harus berjanji, sebelum kami kembali, kamu sudah harus menyiapkan semua makanan itu. Kalian tidak usah khawatir, lebih baik sekarang kalian pergi bisa ke sana atau pangeran akan tambah mengamuk. Baiklah. Sampai jumpa nanti. Sama-sama, berhati-hatilah. Lalu dengan perasaan takut dan was-was, dua pengawal Pangeran Empang Kuala pun segera pergi menghadap Pangeran Empang Kuala. Salam hormat kami Pangeran Empang Kuala. Salam. Pangeran, Apa? Pinanganku ditolak. Iya pangeran, dan hamba kemari ingin membawa tepak sirih ini. Kurang ajar. Ampun pangeran. Lihat sang pangeran yang berteriak, lalu datanglah Ibunda Ratu Melani. Apa yang telah kau lakukan, Pangeran? Mayang Sari menolakmu karena adat kerajaannya untuk menikahi putri tertua lebih dahulu. Apa yang telah kau lakukan? Tapi Ibunda, demi cinta, mengapa pinanganku ditolak? Aku kan seorang pangeran.
bukan orang biasa. Mengerti, Pangeran. Tapi tidak seharusnya kau seperti itu. Ah, sudahlah Ibunda. Aku akan menyatakan perang kepada kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sementara itu, Ratu Ciksima yang mendengar tabuhan genderang perang dari Pangeran Empang Kuala lantas memikirkan siasat untuk melindungi ketujuh putrinya. Sang ratu membawa ketujuh putrinya ke sebuah tempat persembunyian yang hanya diketahui oleh Ratu Ciksima dan Panglima Kerajaan. Putriku, kalian bersembunyilah di sini bersama Dayang. Sementara bekal ini akan mencukupi kalian selama 3 bulan. Tenanglah putri-putriku. Peperangan ini akan segera berakhir. Ibunda berhati-hatilah. Benar, Ibunda berhati-hatilah. Mengingat pasukan Pangeran Empang Kuala sangat brutal dan ambisi menghancurkan kerajaan kita. Terima kasih putri-putriku. Semoga Ibunda Ratu diberkati, mendapatkan keselamatan dan kemenangan. Semoga Ibunda Ratu diberkati mendapatkan keselamatan dan kemenangan. Hai Mayang Sari, kau bukan karena dirimu ini semua tidak akan terjadi kepada kami. Benar, Yunda Mayang Kuning lah harusnya mengambil apel itu. Iya betul, seharusnya Pangeran Empang Kuala jatuh cintanya kepada Yunda Mayang Kemuning. Tapi bukankah Yunda Mayang Kemuning yang memberikan apel itu untukku, lalu menyuruhku untuk mencari pemiliknya? Ya kalau kau sudah tahu bahwa apel tersebut dari Pangeran Empang Kuala, seharusnya kau memberikannya kepada Yunda Mayang Kemuning. Sudah. Ini tidak seharusnya salah Mayang Sari. Jadi seharusnya... Lili, untuk apa kamu membela dia? Ini kan semua terjadi karenanya. Para putri, mohon maaf atas hamba berkelancaran berbicara. Akan tetapi, tak sepantasnya Tuan Putri menyalahkan Tuan Putri Mayang Sari. Dan jika seandainya Pangeran Hawa! Hah? Kau pikir kau siapa? Berani membuat seorang pangeran menunggu? Jauh-jauh dari kami. Mari saudara-saudaraku, kita tinggalkan Mayang Sari di sini. Tuan Putri tenang saja. Dayang akan selalu bersama Tuan Putri. Setelah sang ratu dan para pasukannya sampai ke tempat peperangan untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Hei, kerajaan Sri Bunga Tanjung. Aku akan menjalankan perang kepada kerajaanmu. Hei pangeran, aku tetap dengan kamu. Katakan lu kamu kosong doang bagi kami. Setelah beberapa lama, pasukan kerajaan Seri Bunga Tanjung semakin terdesak. Akhirnya, kerajaan Seri Bunga Tanjung pun semakin tak berdaya. Setelah itu, satu pasukan dari Ratu Ciksima melaporkan kejadian tersebut ke Ratu Ciksima. Dan langkah selanjutnya yang Ratu Ciksima perintahkan adalah meminta pengawalnya untuk meminta bantuan kepada jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Dan segera berangkatlah pengawal tersebut. Permisi Jin, permisi. Siapa yang berani mengganggu pertapaanku saat ini? Ampun Jin, ampun telah mengganggu kamu Jin. Tapi hamba diputus oleh Ratu Ciksima untuk meminta bantuan kamu Jin. Ratu Ciksima, dia memohon bantuan apa kepadaku? Pasukan Ratu Ciksima sedang terdesak oleh pasukan Empang Kuala. Oleh karena itu, hamba ingin meminta bantuanmu Jin. Baiklah, aku akan bantumu, tapi dengan beberapa syarat. Syarat? Apaan tuh Jin syaratnya? Bermain teka-teki. Oke, 1 kali 1, 2, 1. Ini perkalian, bukan penjumlahan. Ulang. Baik Jin. 1 kali 1, 2 kali 2, 4 kali 4, 16. 16 kali 16, 16 kali 16, berapa ya Jin? 256. Baiklah, kalau kau tuh bisa menjawab pertanyaan dariku, kita ulangi saja. Kita bermain teka-teki tebak musik. Baik Jin. Oke, musik. Ini mah saya tahu Jin, ini pasti lagu kopi dangdut kan? Ya, benar. Baiklah, kita akan masuk pertanyaan kedua. Oke, musik. Ini mas saya tahu Jin, ini pasti lagu dangdut kan? Ya, benar.
karena kau sudah bisa menjawab 2 pertanyaan dariku. Sekali lagi kau bisa menjawab benar, aku akan membantumu. Baik, Jin. Baiklah, sekarang pertanyaan ketiga. Oke, musik. Tunggu. Ini kasih lagi perbetik kan? Ya, benar. Karena kau sudah bisa menjawab 3 pertanyaan dariku, aku akan segera membantu kerajaanmu dan Ciksi. Sekarang kau kembalilah ke kerajaanmu. Baik, Jin. Itu pergilah pengawal tersebut kepada sang ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Bekal bantuan dari jin, pasukan kerajaan Seri Bunga Tanjung pun kembali melawan pasukan Empang Kuala. Lalu secara tiba-tiba pasukan Empang Kuala tertimpa buah bakau yang menusuk ke badan dalam jumlah yang sangat banyak berkat bantuan dari jin. Karena itulah pasukan Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Setelah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut, Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Sedangkan di sisi lain yaitu di tempat persembunyian para putri. Kakak, sampai kapan kita akan seperti ini? Bersabarlah adikku. Sepertinya nggak ada harapan lagi untuk kami. Tenang Putri, tenang. Ibunda Ratu akan di sini. Kakak-kakakku, maaf adikmu ini tidak mampu menghentikan tindakan pangeran. Pangeran, seandainya kita tidak pernah bertemu, dapatkah hidupku lebih indah dari ini? Tapi Putri, jangan tinggalkan aku. Keesokan harinya, Ratu Ciksima segera mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya. Alangkah terkejutnya, Ratu Ciksima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Ciksima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Ciksima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Putriku, tinggalkan aku putriku. Maafkan ibunda putriku. Bangun putri, maafkan ibunda. Putriku. Karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Ciksima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa kota Dumai berasal dari kata Dumai, yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari atau Mayang Mengurai. Oke, jadi pesan dari drama 7 Putri yang kami tampilkan ini adalah jadi kita tidak boleh terlalu cepat untuk mengambil keputusan, apalagi pada saat kita sedang dipenuhi rasa amarah dan tidak bisa berpikir secara jernih. Ketika kita mengambil keputusan secara cepat, maka akan membuat kita menyesal. Jadi pikirkan dengan baik-baik ketika kita akan mengambil suatu keputusan. Sekian penampilan drama dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan.